Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 28 Desember 2023. Hari ini kita rayakan pesta para kanak-kanak suci Bethlehem martir. Kelahiran Yesus menjadikan Herodes Agung marah karena tersaingi, sehingga memutuskan untuk membunuh semua kanak-kanak suci yang diperkirakan seusia Yesus. Dibunuh tanpa ampun karena dirasa kelahiran Yesus menjadi saingan bagi Herodes. Ia terkenal sangat kejam, bahkan membunuh 3 orang putranya sendiri. Pembunuhan ini menjadikan banyak ibu kehilangan anak-anak mereka. Namun justru anak-anak ini menjadi tameng bagi kehidupan Yesus Kristus yang diungsikan ke Mesir. Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dari surat Yohanes yang pertama, bab 1 ayat 5 sampai bab 2 ayat 2, ditegaskan bahwa darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Artinya kita ditebus oleh darah Kristus yang mewujud dalam pribadi Yesus, Sang Anak Manusia, yang dilahirkan. Itulah Kristus adil yang menjadi pendamai segala dosa. Ia menanggung dosa demi keselamatan umat manusia. Dalam Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18, ketika Herodes tahu ia diperdaya oleh orang-orang Majus, maka ia mengambil sikap dengan kemarahannya, menyuruh membunuh semua anak laki-laki yang diperkirakan seusia Yesus. Ia berbuat demikian karena merasa terancam kekuasaannya oleh bayi Yesus. Agak aneh, ia yang mempunyai kekuasaan besar takut dengan bayi kecil yang diwartakan sebagai raja baru yang lahir.
Herodes melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, peristiwa pembunuhan kanak-kanak suci berlatar belakang atas sakit hatinya Herodes karena diperdaya oleh orang-orang Majus. Bukan hanya itu, Herodes diam-diam menyuruh para sarjana itu untuk mencari Yesus dan kemudian melaporkan agar ia pun bisa menyembah raja baru. Itu suatu tipu muslihat. Ia ingin membinasakan siapapun juga yang menjadi saingannya. Kita melihat sikap ketamaan, arogansi, kejahatan Herodes. Ia memakai berbagai cara untuk memenuhi ambisinya, termasuk menipu agar para sarjana kembali ke istana Herodes dan beritahukan di mana Yesus lahir, sang raja baru itu. Bukan untuk menyembah, tapi untuk membinasakan. Karena terancam, ia menggunakan seluruh kelicikannya untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Herodes ingin menjadi penguasa tunggal dan tidak ada yang menyamainya. Maka yang dipikirkan hanyalah bagaimana cara membinasakan musuh-musuh atau saingannya yang bisa membahayakan tahtanya. Maka tidak peduli apapun yang diinginkan harus terlaksana, termasuk membunuh anak-anak itu. Saudara-saudaraku terkasih, kita melihat dua hal yang sangat bertentangan. Kanak-kanak yang polos, suci, menjadi korban keganasan, kebengisan Herodes. Mereka dimahkotai kemartiran meskipun belum bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini? Kita melihat bagaimana sikap Herodes yang menghalalkan apapun juga demi ambisinya, demi kekuasaan, tanpa takut akan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seringkali menghalalkan apapun juga demi ego kita, demi kekuasaan kita, demi harga diri kita? Ataukah kita berani
untuk mengekang hawa nafsu kita dan kemudian mendengarkan suara Allah, suara Roh Kudus. Sebaliknya, apakah kita mampu untuk memperjuangkan kebenaran dengan berbagai cara, sekalipun harus mati seperti kanak-kanak martir yang tidak berdosa namun harus mati karena keganasan egoisme Herodes. Mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah dari sikap Herodes dengan mengambil sikap yang berlawanan, mencoba untuk tetap berpegang pada kehendak Allah dan tidak memenuhi ambisi pribadi. Sebaliknya, kita akan berani mengungkapkan kebenaran dengan berbagai macam cara, sekalipun harus mati. Mudah-mudahan semangat kanak-kanak martir menjadi semangat kita rela mati demi kebenaran. Dan sebaliknya, kita tinggalkan sikap Herodes yang mau mencari menang sendiri dengan memakai berbagai macam cara. Semoga kita dimampukan untuk tetap berpegang pada kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kadang kami seperti Herodes, demi ego, demi kepentingan pribadi, menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Maka kuatkan kami, bantu kami untuk tetap setia padamu meskipun harus mengalami kemartiran seperti kanak-kanak yang kami pistakan pada hari ini. Biarlah iman kami Engkau kuatkan sekalipun banyak tantangan, agar kami tetap setia hanya pada kehendak-Mu. Bantulah umat-Mu yang sakit agar Engkau sembuhkan. Mereka yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu. Agar mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Semoga akhirnya mereka semua mengalami cinta kasih-Mu dan tetap berpegang hanya pada kehendak-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, agar kita tetap mempunyai hidup sehat. Mari kita siapkan hati untuk mensyukuri tahun ini dengan mengikuti perayaan Ekaristi tanggal 31 jam 7 malam yang teruskan dengan acara dan renungan di Mandala Graha. Kita akan mensyukuri tahun ini dan mohon berkat untuk tahun yang akan datang, agar kita benar-benar semakin setia kepada kehendak-Nya dan tetap
menjadi warga negara yang baik. Terima kasih untuk semua yang telah peduli kepada gereja dengan caranya masing-masing, agar akhirnya gereja tetap eksis melayani umatnya. Maka tetap diperlukan doa-doa, tenaga dan karya, serta dana bagi gereja untuk terus mewartakan kebenaran. Biarlah akhirnya gereja mampu menjadi perpanjangan tangan Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.